Halo, saya Siti Nursela Rahmadani berperan sebagai Ibu Manajer. Hai guys, saya Rani Purwati sebagai Staf Administrasi atau ADM. Halo, saya Anda Lucia atau Mbak Cia berperan sebagai Supervisor. PT Sinerga Maju sedang mengerjakan proyek besar dengan tenggat waktu ketat. Konflik muncul antara manajer proyek dan supervisor lapangan terkait metode kerja dan pembagian tugas yang dianggap tidak adil. Ketegangan mulai mempengaruhi komunikasi dan kinerja tim. Pihak-pihak yang terlibat memiliki tujuan masing-masing. Direktur ingin proyek selesai tepat waktu dengan hasil maksimal. Manajer proyek ingin metode kerja yang efisien dan terstruktur. Supervisor ingin pembagian tugas yang adil dan kondisi kerja yang realistis. Staf administrasi ingin komunikasi yang jelas dan teratur. Dampak terhadap organisasi. Konflik ini menyebabkan penurunan semangat kerja, keterlambatan proyek, dan komunikasi yang terhambat jika tidak segera dikelola. Selamat siang semua. Maaf, saya agak terlambat. Selamat siang, Ibu. Dengar ada ketegangan terkait pembagian tugas dan metode kerja. Apa itu benar? Iya, Bu, benar. Kita harus mencari solusi bersama supaya proyek ini selesai tepat pada waktunya tanpa mengorbankan kualitas dan semangat tim. Saya paham, Bu. Saya ingin semua tugas tersusun agar tidak terjadinya tumpang tindih dan semua deadline terpenuhi. Saya setuju dengan pendapat Ibu Sela, tapi kondisi di lapangan sering berubah. Jika tugas terlalu kaku, tim saya kesulitan untuk menyesuaikan. Saya juga merasa beban kerja tidak merata. Baik, mari kita buat jadwal yang fleksibel tetapi tetap terkontrol. Ibu Sela, bisakah Ibu menyesuaikan metode sesuai masukan dari Ibu Cia? Baik, Bu. Saya bisa membuat jadwal yang memungkinkan penyesuaian, tapi harus ada laporan rutin dari pihak lapangan. Saya siap memberikan laporan harian, tapi saya minta ada ruang diskusi sebelum ada perubahan tugas. Saya juga akan membuat notulen serta jadwal dan rancangan yang kita akan buat ke depannya, dan saya juga akan memastikan komunikasi serta rancangan jadwal yang saya buat akan berjalan semaksimal mungkin dan juga lancar. Bagus, dengan komunikasi yang terbuka dan juga fleksibilitas, saya yakin kita bisa menyelesaikan masalah ini. Mbak Cia, saya setuju memberikan fleksibilitas di lapangan, tapi tolong pastikan laporan perubahan sampai tepat waktu agar saya bisa menyesuaikan jadwal. Setuju, saya pastikan laporan harian itu sampai di tangan Ibu Sela. Tapi
harus koordinasi dulu supaya tim saya tidak kebingungan. Koordinasi dulu sebelum membuat perubahan. Ini adalah kompromi yang baik, setiap pihak menerima dan memberi masukan untuk kemajuan proyek ini. Oke, kita tutup dulu rapat hari ini. Terima kasih atas kontribusi dan kompromi dari tim. Semoga kita selalu kompak selalu ya. Saya harus pergi. Terima kasih. Dengan mediasi dan kompromi, konflik dapat dikelola secara efektif. Direktur berperan sebagai mediator, mengarahkan diskusi terbuka dan solusi kolaboratif. Manajer dan supervisor saling berkompromi untuk menyeimbangkan kebutuhan efisiensi dan fleksibilitas. Staf administrasi mendukung komunikasi yang lancar. Hasilnya, proyek berjalan lancar dengan semangat kerja yang tinggi.